Oh, yang mana yang sayang dengan you, yang mana yang banyak rapat dengan you, yang siapa yang dia bagi makan dengan you, dengan dia orang you banyak puji. Ini saya cakap dengan ini tombol ini. You tadi buat satu video, tengok ni depan ini dengar ni ya. You tadi you buat satu video, you cakap apa? Bagi tahu dengan kerajaan Indonesia saja. Warga asing Indonesia saja masuk. Sebab Indonesia banyak baik. Wait. Yo, what's up, Re? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, Re. Bertemu lagi ada saya di sini, Wak Lonjong. Salam Lonjong. Hiya. Apa kabar kawan-kawan? Semoga semua dalam kondisi yang sehat, Re, ya. Amin ya robbal alamin. Oke, geng. Jadi tanpa membuang masa ya. Sebenarnya ada satu request dari kawan Malaysia, tapi beliau itu tidak mau disebutkan namanya. Dia kirimkan satu link video ya. Katanya ini ada something yang menarik. Apa sebenarnya yang menarik, geng, ya? Oke, saya kutip dari channel Bigfoot Malaya dan apa ini? Kepala bapak puat hanyut tak ada isi pun berani bersuara giler lah. Oh, oke. Tajuknya ini, geng, ya. Penceroboh berani sound rakyat Malaysia. Apa hak dia? Tak ada manfaat pun untuk negara. Oh, oke. Dan setelah saya lihat ini dia, geng, ya. Oke, ini sepertinya pendatang asing, geng, ya. Tak pastilah. Penceroboh berarti kan ya itulah. Tapi apa yang membuat menarik bagi saya ya, orang Indonesia menonton video ini? Kita akan lihatlah seperti apa videonya, geng. Dan ini akun TikToknya Futiyah2. Ini rasa-rasanya macam aduh, saya gak berani ngomong, geng, takutnya resis nih, geng, ya. Oke lah, kita akan lihat bersama-sama, geng, seperti apa videonya. Tapi seperti biasanya hanya sekedar mengingatkan untuk kawan-kawan yang mungkin belum sholat, jangan lupa sholat dulu, geng, ya. Oke, apa yang menarik ini? Semua ni warga asing lah apalah. Bapa engkau orang tu. Tu semua lu punya suami tu. Oh, oke. Bigfoot Malaya. Oke. Bila itulah seorang lelaki Rohingya yang mendapat manfaat dari kad UNHCR Rohingya pula mengecam NGO tempatan sepuas di akaun TikToknya. Aksi ini telah mencetuskan kemarahan rakyat Malaysia yang mempersoalkan haknya untuk bersuara dan menegur tindakan NGO Malaysia. Majoriti rakyat Malaysia yang berstatus warga negara, membayar cukai, memiliki IC dan hak mengundi, merasa bahawa suara mereka lebih sah dan berhak. Namun lelaki ini nampaknya lupa bahawa dia hanyalah seorang penceroboh tanpa hak yang sah untuk bersuara mengenai isu dalam negara ini. Mengimbas video-videonya yang lain, dia kelihatan memandu kenderaan tanpa lesen yang sah dan dipercayai menjalankan perniagaan haram di Malaysia. Sikap ini menimbulkan kebencian dan amarah rakyat Malaysia yang merasa tindakan lelaki tersebut sangat tak sedar diri. Lebih ramai yang menyatakan keinginan untuk meludah ke mukanya kerana tindakannya yang seolah-olah dia berada dalam hak penuh sebagai warga negara Malaysia. Untuk para penceroboh, warga asing dan pelarian tanpa status sah di Malaysia, fahamilah bahawa undang-undang jelas menggariskan mereka tidak mempunyai hak untuk memberi teguran kepada rakyat atau NGO tempatan. Kehadiran mereka sendiri sudah merupakan satu pencabulan kedaulatan negara. Apatah lagi untuk campur tangan dalam hal dalaman Malaysia. Hak untuk bersuara memang penting, tapi ia datang bersama tanggungjawab untuk menghormati undang-undang dan kedaulatan negara yang mereka diami. Sikap sesuka hati Rohingya ini hanya memperlihatkan betapa tidak sedarnya dia akan status dirinya sebagai pelarian, kehadirannya tanpa sumbangan atau manfaat kepada negara. Bukan sahaja menimbulkan kerisauan, tetapi juga menambah kebencian rakyat tempatan yang sudah cukup sabar dengan kehadiran mereka di sini. Kalau betul nak hidup senang, mungkin perlu fikirkan semula kedudukan dan status yang layak untuk buat dirinya sendiri sebelum berani sama rakyat Malaysia. Iya. Jadi kalau berani bersuara di negeri orang, di negara orang, itu harusnya kalau dia mau bersuara ya bersuaralah di negara sendiri, geng, ya. Balik lagi ke Myanmar mungkin, ya. Jadi jangan kurang ajar di negara orang, geng, ya.
apa nih turis datang, dia orang ambil angka gambar 1-2 keping apa semua, dia orang dapat lah sikit duit belanja semua kan. Itu cari makan, dia orang bukan apa buat. Ini tomboy satu nih, sial kau nih. 24 jam tuduh warga asing. Dia orang Malaysia lah, tengok tu bapang kau orang. Semua tu tengok tu dia orang punya tangan IC, nampak tu. Lu tuduh dia orang Filipin lah, Komboja lah, Myanmar lah, Bangla lah, Pakistan lah. Oh, ini kemarin yang viral, geng. Kononnya banyak warga asing di KLCC. Jadi kita minta penjelasan. Ya, itu saya dengar sih ya. Di KLCC itu ramai pengambil gambar ya. Jadi memang abang-abang jobnya dia itu ambil gambar di KLCC ya. Tetapi memang gambarnya itu bagus, geng ya. Karena saya boleh bercakap seperti itu karena saya merasakan sendiri ketika semasa dengan Kak Lonjong datang ke KLCC, itu memang quality gambarnya sangat bagus sekali, geng ya. Dan saya rasa itu nggak ada masalah ketika mereka meminta bayaran ya, apalagi rakyat tempatan kan menawarkan ya jasa dengan mengambilkan gambar, itu sangat bagus sih saya rasa. Tetapi ternyata saya dengar ada beberapa warga asing yang meniru usaha tersebut, geng ya. Jadi warga asing yang harusnya tidak boleh berbuat seperti itu, ternyata malah mereka ini menggunakan kesempatan itu ya untuk memanfaatkan peluang tersebut ya. Jadi warga asing ya, dia ada phone bagus, ada lighting, dia ikut-ikutan. Nah, itu yang jadi masalah, geng ya. Kalau tak silap begitu sih. Oke, kita lanjut lagi. Macam-macam kau tuduh, dekat sini cari makan semua, juru kamera semua ni. Saya buat ya, video juru ni kamera. untuk tujuan untuk ni tomboy ni. Ini tomboy kan, ni perempuan kan, laki bah, saya pun tak tahu. Sebab ni 24 jam dia maki hamun apa semua dengan warga asing. Ini Ustadz kan? Jadi saya pun warga asing, saya pun rasa juga. Dia you kalau mau maki, ada salah tak ada salah, you satu kali semua hantam dengan warga asing. Itu satu. Oh, yang mana yang sayang dengan you, yang mana yang banyak rapat dengan you, yang siapa yang dia bagi makan dengan you, dengan dia orang you banyak puji. Ini saya cakap dengan ini tomboy ini. You tadi buat satu video, tengok ni depan ini dengar ni ya. You buat satu video, you cakap apa? Bagi tahu dengan kerajaan Indonesia saja. Warga asing Indonesia saja masuk. Sebab Indonesia banyak baik. Wait. Kenapa lu bawa-bawa Indonesia? Kampret. Kenapa lu bawa-bawa Indonesia ini? Maksudnya apa ini maksudnya? Maksudnya apa? You buat satu video, you cakap apa? Bagi tahu dengan kerajaan Indonesia saja. Warga asing Indonesia saja masuk. Sebab Indonesia banyak baik. Indonesia banyak sayang you. Sebab tu Indonesia warga asing kalau pekerja dalam Malaysia kalau nak masuk Indonesia saja. Yang lain jangan masuk. Wih. Ya. Wah, ini kenapa bawa-bawa nama Indonesia, geng? Aduh, dari ngomongnya pun saya nggak paham ini ya. Ini kurang ajar sih yang kayak gini ya. Dia seolah-olah memanfaatkan situasi tersebut ya. Sekiranya ada apa dengan Indonesia, kenapa memangnya? Lepas tu pula ini Ustaz tengok ni. Siap malam dia maki hamun, panggil anjing, panggil babi, panggil lembu, semua dengan warga asing. Tengok makan besar dengan warga asing duduk. Itulah you orang semua orang dah tahu dah. Rakyat Malaysia dah tahu you orang semua ni politik. Faham tak? You orang semua ni psikologi tahu, psikologi. You orang punya otak ni psikologi. Satu orang lepas tu ugu dengan ini apa ni warga asing, mau pergi bising-bising dengan kedai warga asing. Lepas tu bila dah bising apa semua, warga asing semua jadi wah makan besar. Lepas tu you pula buat satu video, you kata Indonesia saja masuklah pekerja, lain negeri jangan masuk. Wow, macam ni ya. Macam ni kan? Wah. Jadi ada semacam iri dengki begitu ya. Gila, you orang buat video ni, you orang sendiri dengar lah. Kita tak payah cakap lah. Ya, itu ya. Ternyata di bagian last video itu yang menarik, geng ya. Jadi dia membawa-bawa nama Indonesia ya. Kalian pasti paham lah ya. Ya kalau yang seperti ini, geng, saya rasa memang
ya jenis-jenis bangsa yang tidak tahu malu. Ini menurut sudut pandang saya lah, geng ya. Ini sama dengan memijak-mijak ya, memijak-mijak muka. Dia berani sound rakyat Malaysia, dia itu siapa ya? Lalu sampai membawa-bawa nama Indonesia ini apa pula ini, geng ya? Ada apa ini? Ya, kalau saya lihat ini semakin hari semakin banyak ya orang-orang seperti ini ya, warga asing yang sudah besar kepala lalu menghina negara Malaysia, geng, ya kan? Itu. Jadi harap-harap ini cari sampai dapat, geng. Ada masalah apa orang ini, geng? Terkait dengan UNHCR ya, saya rasa ini dibubarkan saja lah, geng ya. Gak ada manfaatnya sama sekali, geng. UNHCR itu gak ada manfaatnya, geng ya. Dah makin melampau, geng, saya rasa, geng ya. Makin melampau ya. Yang namanya warga asing langgar undang-undang negara ya, mestilah kalau rakyat marah, geng ya. Tidak peduli itu warga asing dari Indonesia ya, semua pasti akan berlaku, geng ya, kalau itu melanggar undang-undang ya kan. Rasa-rasanya ini macam apa ya, iri mungkin, dengki. Aduh bro, ya Allah. Jadi dia ini protes ya, buat berani sound gitu kan. Cari, geng, sampai dapat ya. Ini kalau di Indonesia orang-orang seperti ini tuh nggak akan selamat sih. Waduh, bawa kereta pula, geng ya, bawa kereta. Keretanya kereta mewah lagi ya. Waduh, luar biasa ya, luar binasa ini ya. Bawa kereta ini, saya bukan mengapi-apikan, geng ya, tapi memang serius lah ya. Ini warga asing, nggak ada IC ya, tapi boleh bawa kereta mewah ini, geng. Kereta mewah ini, coba. Waduh. Soalan saya, apa dia ada lesson? Nah. Waduh, ini makin ini, geng ya. 12.000 follower. Save Rohingya. Wah, dia sangat bersemangat sekali ya untuk mendapatkan hak. Nah, itu ya, Save Rohingya. Sebenarnya malah kalau kita berbicara tentang sejarah ya, sebenarnya malah nggak ada hak sama sekali. Ini misal, geng, kalau kita jahat lah ya, misal kalau kita sampai menumbuk atau menyakiti Rohingya ya, itu nggak ada hukumannya, karena mereka sebenarnya tidak dilindungi dengan undang-undang ya, baik itu di Malaysia ataupun di Indonesia. Seandainya mereka ini buat hal begitu kan, ini misal di Indonesia lah, saya ketemu dengan orang Rohingya, dia buat hal nih, mau saya tumbuk atau mungkin ditumbuk dengan orang-orang ramai, nggak ada hukumnya, geng ya. Ya walaupun itu adalah perbuatan dosa, tapi sebenarnya itu nggak ada hukumnya, karena dia tidak ada kedudukan yang sah di Indonesia, geng. Kalian paham nggak maksud saya ya? Begitu. Ini dengan sangat lantang sekali Save Rohingya. Waduh. Ini parah ini, geng ya. Perangainya teruk biadab ini ya. Ya, sekarang barulah kita paham kenapa sebab itu Myanmar ya menghalau puak-puak menghalau orang-orang seperti ini ya. Itulah ya. Barulah kita paham ya. Ini sudah sangat jelas ya. Muka udah jelas ya. Instagram ada, TikTok juga ada. Nah, ini ya. Sudah sangat jelas sekali. Waduh, hidupnya makin enak nih, geng ya. Lebih enak dari kita nih hidupnya ya. So mungkin ya bolehlah ya, kita tandain, dicari pasti dapat lah ini ya. Ternyata, geng, di bagian ini ya, ternyata yang menariknya itu. Kita dengarkan lagi. Lepas tu pula ini Ustaz tengok ni. Siap malam dia maki hamun, panggil anjing, panggil babi, panggil apa ni dengar ni ya. You tadi you buat satu video, you cakap apa? Bagi tahu dengan kerajaan
Indonesia saja. Warga asing Indonesia saja masuk. Sebab Indonesia banyak baik. Indonesia banyak sayang you. Sebab tu Indonesia warga asing kalau pekerja dalam Malaysia kalau nak masuk Indonesia saja. Yang lain jangan masuk. Dia ini dengki atau gimana begitu kan? Ya aku nggak tahu sih geng ya, realitanya seperti apa. Tapi kebanyakan ramai komentar di channel saya geng ya. Kalau ada sebuah pilihan ya warga asing antara Indonesia, Bangladesh, Nepal, Rohingya ya, rata-rata orang Malaysia itu lebih memilih Indonesia sih, begitu katanya geng ya. Aku tak pastilah, tapi ramai yang berkomentar seperti itu. Nah ini orang kenapa dengki begitu ya kan? Kenapa dengki begitu? Maunya Rohingya aja gitu yang dipilih atau macam mana geng? Lepas tu pula ini Ustaz tengok ni. Siap malam dia maki hamun, panggil anjing, panggil babi, panggil lembu, semua dengan warga asing. Wih. Tengok makan besar dengan warga asing duduk. Itulah you orang semua orang dah tahu dah. Rakyat Malaysia dah tahu you orang semua ni politik. Faham tak? You orang semua ni psikologi tahu, psikologi. Psikologi pala kau. Ya, itulah geng. Ya, mungkin tidak banyak-banyak komentar dari saya ya, mungkin kalau yang seperti ini tuh udah sangat melampau geng ya. Rohingya ini tuh melampau ya. Mungkin satu-satunya cara adalah cari sampai dapat, ambil ya. Kutip kutip, ambil. Nah itu, cari sampai dapat, kutip. Mau diapain cak? Terserah. Mau di atau nah itulah ya. Kalian pasti paham lah geng. Oke itu dia geng ya. Ternyata itu geng maksudnya ya. Patutlah ada yang request, ada yang menarik nih cak di last video apa, ternyata itu maksudnya geng. Oke lah geng, so gimana menurut pendapat kalian, boleh komen di ruang komentar geng ya. So saya minta maaf mungkin kalau ada kesilapan kata-kata saya selama di video ini geng. Saya minta maaf yang sebesar-besarnya geng ya. Oke, so biasanya kalau ada video menarik ya mungkin boleh saya reaction. Korang boleh follow sosial media saya, kirim link videonya di DM Instagram. Nah di sini, dan akhirnya saya bakal jumpa dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alif Malaysia, I love you Indonesia. Bye bye re. Gila si Rohingya, pala bapak kau. Aduh.